Sejarah band Nirvana. Nirvana adalah nama sebuah grup band dari kota Aberdeen, Washington, Amerika Serikat, kemudian akhirnya mereka mendapatkan kesuksesan di kota Seattle, Amerika Serikat, yang terkenal dengan aliran musik grunge, atau yang dikenal juga dengan Seattle Sound. Nama Nirvana baru muncul pada tahun 1988 ketika Kurt menemukan nama itu dari sebuah tayangan televisi tengah malam yang menyiarkan tentang program agama Buddha yang berarti pencapaian kesempurnaan. Nirvana mulai digemari dan dikenal oleh dunia sejak dirilisnya album mereka yang berjudul Nevermind, dengan single yang dijagokan yaitu Smells Like Teen Spirit. Single ini membuat mereka mendapatkan trofi The Best Alternative Rock Band dan sempat menduduki tangga nada pertama di Billboard Amerika. Nirvana terdiri dari Chris Novoselic, Kurt Cobain, dan Dave Grohl. Grup ini dibentuk di Washington, Amerika Serikat, pada 1987. Semua lagu Nirvana diliris oleh sang vokalis gitaris Kurt Cobain dan Chris Novoselic yang mengisi bass Dave Grohl penabuh drum. Grup ini melepas album pertama mereka tahun 1989 di bawah sebuah label indie. Mereka membuat single pertama mereka, Love Buzz, yang dirilis oleh label independen kecil Sub Pop Records. Popularitas Nirvana di Seattle berkembang, dan mereka merilis album debut mereka, Bleach. Pada awal 1991 Nirvana pindah label dari Sub Pop ke DGC, David Geffen Company, sebuah label mayor dengan distribusi lebih luas dan dana lebih besar. Salah satu orbitan tersukses DGC adalah Guns N' Roses. Nirvana juga bergabung dengan Gold Mountain, sebuah perusahaan manajemen artis di mana Sonic Youth, band punk kontemporer yang dikagumi Kurt bernaung. Nirvana pun melanjutkan perjalanannya dengan mengeluarkan album kedua yang berjudul Nevermind yang direkam pada Mei tahun 1991 dan selesai sebulan kemudian. Tahun 1991, Nirvana menandatangani kontrak dengan major label DGC dan melepas album kedua mereka Nevermind. DGC memperkirakan bisa menjual album itu sekurang-kurangnya 250.000 kopi saja. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Kesuksesan Smells Like Teen Spirit mendongkrak angka penjualan sampai 400.000 kopi hanya dalam satu minggu. Nevermind dirilis pada tanggal 24 September tahun 1991 di luar dugaan. Album bercover gambar seorang bayi yang sedang menyelam ini telah terjual hingga mencapai jutaan keping. Pada hari Halloween, tanggal 31 Oktober tahun 1991, Nirvana pun mendapat penghargaan piringan emas. Saat inilah seluruh radio Amerika, Eropa, Australia, Jepang, Brasil, dan di negara-negara lain dengan serentak memutar terus-menerus single Smells Like Teen Spirit. Nirvana meliris album In Utero pada bulan September tahun 1993. Lirik-liriknya sangat pribadi tentang perjuangan hidup. Nirvana pun memulai tur ke Eropa dan memulai konser MTV Unplugged di New York dan Eropa pada musim dingin 1993. Berusaha mengulang sukses album pertama, album ketiga bertajuk In Utero pun dirilis 2 tahun kemudian. Sayangnya pamor album ketiga ini tak secemerlang yang pertama. Tanggal 8 April tahun 1994 adalah akhir dari sejarah Nirvana saat sang motor Kurt Cobain ditemukan meninggal di rumahnya di Seattle, Washington. Beberapa album kompilasi mereka masih sempat dirilis beberapa tahun kemudian. Diperkirakan Nirvana telah menjual sekurang-kurangnya 50 juta kopi album mereka di seluruh dunia. Sampai saat ini masih belum ada yang mengalahkan popularitasnya sebagai legenda musik grunge atau lebih dikenal suara Seattle. Penampilan perdana Kurt Cobain dan Chris Novoselic terjadi pada bulan Maret tahun 1987 yang sekaligus menasbihkan formasi awal Nirvana yang terdiri atas Kurt Cobain, vokal dan gitar, Chris Novoselic, bass dan seorang penabuh drum bernama Aaron Burkhardt. Pada akhir tahun 1987, Aaron Burkhardt keluar dari Nirvana. Awal tahun 1988, posisi drummer diisi oleh Chad Channing dan Jason Everman bergabung sebagai gitaris kedua. Jason Everman keluar pada pertengahan tahun 1989 disusul pula keluarnya Chad Channing pada tahun 1990. Setelah beberapa kali mengalami pergantian drummer, akhirnya Dave Grohl masuk ke Nirvana sebagai drummer pada tahun 1990.
Band ini bubar setelah Kurt cobain bunuh diri akibat overdosis sesudah menghisap kokain di tempat tinggalnya pada tahun 1994. Jangan lupa like, share dan subscribe.